Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destari Mulia, NIM 210510901040, kelas Lab Statistika 02, jurusan Proteksi Tanaman. Nah, di sini saya akan menjelaskan tata cara penggunaan aplikasi SPSS. Nah, yang pertama yaitu sebelumnya download aplikasi SPSS. Selanjutnya buat data yang terhitung di Excel, terus di copy dan dipindahkan ke SPSS seperti ini. Jadi di sini setelah di SPSS setelah dipindahkan atau di copy, di sini masih berantakan, di mana di atasnya ini tuh ada 6 bagian. Jadi ada nama, jenis kelamin, umur, pendidikan, pendapatan, dan konsumsi. Nah, di sini kita akan memperbaiki di variable view. Di sini di mana kita akan tulis nama seperti ini. Yang kedua itu ada jenis kelamin. Nah, di jenis kelamin ini dia tidak ada pakai spasi karena di dalam penggunaan SPSS itu tidak dibenarkan memakai spasi. Lanjut, ada yang namanya umur, pendidikan, pendapatan, dan yang terakhir yaitu konsumsi. Nah, di sini kembali lagi ke data view, kita lihat perubahannya. Nah, di sini terdapat nama, jenis kelamin, umur, pendidikan, pendapatan, dan konsumsi. Di sini kita perbaiki agar terlihat bagus. Nah, kita kembali ke variabel. Nah, di sini di bagian tipe itu ada string di bagian nama. Jadi string ini yaitu digunakan pada huruf di bagian nama. Jadi kalau misalkan dari jenis kelamin sampai konsumsi itu adalah numerik, karena numerik itu adalah untuk penggunaan angka. Nah, di bagian width ini kita kasih angka, yaitu sampai angka 14, karena width dan desimal ini bila kita ubah, karena di data view itu terdapat dengan bilangan desimal, jadi kita akan ubah menjadi bilangan bulat dengan merubah angka di bagian width sama desimal ini. Sini ubah ya, sudah mulai berubah. Nah, di desimal kita ubah lagi menjadi 0 semua. Nah, kita lihat lagi ke data view. Nah, seperti ini. Jadi angkanya itu
berubah menjadi bilangan bulat karena tanpa koma atau desimal ya. Kembali lagi kita perbaiki. Selanjutnya di bagian label itu kosong, jadi dilanjutkan aja ke falus. Di bagian falus itu kita akan perbaiki di bagian jenis kelamin sama pendidikan, karena untuk membedakan yang mana misalkan pada jenis kelamin itu ada angka 1 untuk laki-laki dan angka 2 untuk perempuan, dan sebaliknya untuk pendidikan yang perbedaannya adalah jenjang. Kita kembali di sini kita akan perbaiki jenis kelamin, di mana di pertama yaitu laki-laki, untuk label laki-laki. Seperti ini, dan yang kedua untuk label perempuan. Oke. Nah, di pendidikan baru yang untuk jenjang, langsung saja satu untuk labelnya adalah SD. 2 SLTP, 3 SLTA, 4 D3, dan 5 adalah S1. Oke. Di sini kita lihat perbedaannya di data view. Nah, ini perbedaannya di mana kita bisa mengetahui perbedaannya, di mana satu adalah di bagian jenis kelamin, satu adalah laki-laki dan perempuan, yaitu adalah yang kedua. Kita variabel kita perbaiki di sini. Terjadi kesalahan. Nah, selanjutnya yaitu kita lanjut ke missing. Ya, missing itu kita akan perbaiki di bagian pendapatan dan konsumsi, di mana kita ubah di sini menjadi discrete missing dan angka 9994, angka 9-nya. Kenapa? Karena nominalnya tidak terbaca, jadi kita kasih angka 999 di sini. Begitu juga dengan bagian konsumsi. Nah, di bagian columns itu kita beri angka 14 dari nama sampai konsumsi. Nah, di sini selanjutnya di bagian alik. Alik ini di bagian nama itu adalah left. Left itu adalah rata kiri. Dan pada bagian jenis kelamin sampai konsumsi itu adalah center, yaitu tengah, itu rata tengah.
Nah, kita lihat perbedaannya. Di sini di bagian jenis kelamin sampai konsumsi itu angka ataupun hurufnya itu data-datanya berada di tengah karena memakai rata tengah, dan bagian nama itu adalah rata kiri. Kembali ke variabel. Di sini ada di bagian measure, di mana di bagian nama adalah nominal, di bagian jenis kelamin juga nominal. Terus di bagian pendidikan, umur dan pendidikan itu di umur tetap skal, dan di bagian pendidikan yaitu ordinal. Dan pendapatan dan konsumsi itu dia tetap skal. Jadi setelah semuanya telah kita perbaiki, kita lihat dulu. Nah, ini hasilnya. Ini adalah berupa angka, dan bila kita ingin melihat perbedaannya, tekan di atas. Ini adalah hasilnya. Nah, kita akan menginput data. Menginput datanya, kita akan menghitung di bagian ini. Caranya tekan analis, deskriptif statistik, selanjutnya deskriptif, terus pilih umur, pilih umur, pendapatan, pilih umur dulu, pendapatan, dan konsumsi. Terus pilih save, option, terus klik sum, variance, rank, mains, kurtosis, dan schemis, dan klik continue, terus klik OK. Nah, di sini sudah terlihat cara menghitungnya yang terdapat pada umur, pendapatan, dan konsumsi. Dan inilah data-datanya. Baik, sekian dari saya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Sebelumnya, semoga ilmu yang dapat saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua dan bermanfaat bagi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.